warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fahri Ramza dengan NIM A11124161. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis cerita pendek yang berjudul Kapal Goyang Kapten, mulai dari aspek kritik dan prinsip kritiknya. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Baik, yang pertama, sinopsis singkat karya menceritakan tentang 3 pembajak amatir membajak kapal wisata yang sedang berlayar di Laut Maluku. Mereka adalah Daniel yang diperankan oleh Ge Pamungkas, yang ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa anak orang kaya pun bisa bekerja keras. Kemudian ada Caka yang diperankan oleh Muhammad Kli Aco, yang terpaksa menjadi pembajak karena membutuhkan biaya untuk ibunya yang sedang sakit. Dan Bertus yang diperankan oleh Muhammad Al-Katiri, seorang pengangguran. Kemudian kapal itu dipimpin oleh Gom-Gom atau yang diperankan oleh Babe Cabita. Para perompak membajak kapal dan mengarahkannya ke sebuah pulau terpencil dengan rencana membuang semua penumpang di pulau kosong. Namun setibanya di pulau terpencil, bahan bakar kapal habis. Alhasil, ketiga perompak dan para turis pun terjebak di pulau tak berpenghuni itu. Kemudian, analisis berdasarkan aspek kritik. Yang pertama, menguraikan unsur karya. Tema utama karya ini adalah kegagalan yang berujung kerjasama. Bagaimana sekelompok manusia dari latar belakang yang berbeda, bahkan berseberangan, yaitu perampok dan sandera, dipaksa oleh keadaan untuk bersatu demi keberlangsungan hidup. Kemudian tokoh dan penokohan. Ada Daniel, perannya antagonis sekaligus protagonis, anak orang kaya yang ingin membuktikan diri, digambarkan manja namun berkembang sepanjang cerita. Kemudian Kapten Gom-Gom, tokoh sentral komedi, humoris serba kekurangan secara sumber daya, namun penuh akal. Kemudian ada Tiara, tokoh perempuan kuat, pemimpin perlawanan para sandera. Caka dan Bertus mewakili golongan rakyat kecil yang terdesak oleh kemiskinan dan pengangguran. Kemudian alur berjalan secara linear progresif dengan 3 tahap. Yang pertama, pembajakan di laut. Yang kedua, terdampar di pulau terpencil. Dan yang ketiga, upaya bertahan hidup serta pencarian jalan keluar. Konflik terus meningkat dan diselingi lelucuan situasional. Kemudian latar, pengambilan gambar berlangsung di Pulau Ambon dan Kepulauan Tual di Maluku Tenggara. Kemudian sudut pandang, narasi menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, memungkinkan penonton memahami motivasi semua karakter, baik perampok maupun sandera, secara berimbang. Kemudian gaya bahasa, humor dalam karya ini mayoritas berupa kelakar dan pelesetan bodoh, tingkah laku konyol atau bentuk kebodohan lain yang datang dari situasi terkait kapal, survival maupun pembajakan, bukan sekedar kekonyolan acak. Kemudian menafsirkan makna. Karya ini mengandung beberapa lapisan makna yang dapat ditafsirkan. Yang pertama, ada makna sosial. Kesenjangan kelas film ini memotret hal yang terjadi di masyarakat, bahwa anak yang terlahir dari keluarga kaya rata-rata terbiasa hidup enak dari lahir sehingga cenderung tidak bisa mandiri dan bekerja. Kemudian makna humanis, persatuan di atas perbedaan. Pertemuan paksa antara perampok dan korban di pulau terpencil menjadi metafora bagaimana manusia, apapun statusnya, pada dasarnya membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Kemudian memberikan penilaian. Kapal Goyang Kapten jelas lebih lucu dibanding pendahulunya, karena cakupan kapal dan pulau tidak sesempit pesawat, yang berarti bertambahnya hal untuk dieksplorasi. Kekuatan naratif sedang, alur mudah diprediksi namun mengalir dengan baik. Kemudian kedalaman karakter, beberapa tokoh terasa dangkal, namun tokoh utama memiliki arcs yang jelas. Kemudian nilai hiburan, cocok untuk penonton keluarga. Nilai pesan moral tinggi, mengangkat isu nyata dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, analisis berdasarkan prinsip kritik. Yang pertama, objektivitas. Secara objektif, karya ini tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang. Dari sisi hiburan, ia berhasil menarik lebih dari 161.000 penonton di bioskop. Argumentatif,
berdasarkan alasan logika. Argumen bahwa karya ini layak diapresiasi berdasarkan pada beberapa hal logis. Pertama, keunikan karya ini adalah mengemas tema pembajakan kapal yang biasanya sangat kental nuansa drama dalam bungkusan komedi. Kedua, dua penulis Muhajri Aco dan Awe memahami risiko humor receh, sehingga mereka menjadikan lucuan garing sebagai sebuah kesenjangan yang didasari sebuah win-win solution yang cerdik. Sistematis. Analisis karya ini dapat dilakukan secara sistematis mengikuti lapisan naratif dari luar ke dalam. Lapisan pertama, struktur. Alur 3 babak yang jelas dan teratur. Kemudian lapisan kedua, karakter. Tokoh-tokoh dibangun dengan motivasi berbeda, namun koheren satu sama lain. Lapisan ketiga, tema. Pesan sosial disampaikan secara bertahap dan tidak menggurui. Kemudian konstruktif, dalam memberi saran. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat kualitas karya ini berupa pengembangan subplot romansa antara Daniel dan Tiara perlu lebih diperkuat dengan latar belakang hubungan mereka sebelumnya agar chemistry terasa lebih natural dan meyakinkan. Kemudian karakter, perempuan seperti Tiara sebaiknya mendapatkan porsi pengembangan lebih besar, mengingat ia adalah pemimpin perlawanan. Kemudian kelebihan dan kekurangan cerita pendek yang berjudul Kapolgang Kapten. Kelebihan karya, kritik sosial implisit, isu kesenjangan kelas, dan ketergantungan pada orang tua disampaikan secara halus melalui humor. Latar eksotis, pemilihan lokasi Ambon dan Maluku Tenggara menambah nilai visual dan keunikan setting. Kemudian kekurangan karya, subplot romansa lemah, hubungan Daniel Tiara kurang dibangun dengan fondasi yang kuat. Chemistry terasa dipaksakan, beberapa karakter datar, tokoh-tokoh pendukung seperti Bertus dan pasangan Bulan Madu kurang mendapat ruangan berkembang. Kemudian relevansi karya dengan kehidupan. Karakter Caka yang terpaksa merampok demi biaya berobat ibunya merefleksikan keterbatasan aspek layanan kesehatan bagi masyarakat kelas bawah. Persoalan yang hingga kini masih relevan. Kemudian kesimpulan, Kapolgang Kapten merupakan karya komedi Indonesia yang berhasil menempatkan diri sebagai hiburan populer berkualitas dengan menyisipkan kritik sosial yang cerdas dalam bungkusan humor. Karya ini unggul dalam keberanian premis, kekuatan ensemble pemain, dan kesadaran estetik terhadap genre komedinya sendiri. Itulah tadi hasil analisis saya mengenai prinsip kritik dan aspek kritik dari cerita pendek yang berjudul Kapolgang Kapten. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.